kita ya berbicara mengenai ya pentingnya ya panduan memahami panduan penulisan referensi ya yang namanya APA ya, yaitu American Psychology Association Style ya. Nah, di sini APA, APA ya Pak, Bapak Ibu, sebenarnya ada lagi gitu ya, model referensi lainnya yang namanya yang namanya misalnya Chicago Style gitu ya, atau juga MLA Style gitu ya, atau juga Harvard Style gitu ya. Nah, jadi tapi pada umumnya artikel-artikel di bidang ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi gitu ya, itu adalah menurut APA style ya. Nah, jadi kalau kita yang diterbitkan di tahun 2020 ya, revisi 2020 edisi 7 ya Bapak Ibu. Dan dalam hal ini bagaimana teknik penulisannya? Nah, jadi kalau misalkan kita ada kutipan dari YouTube gitu ya, YouTube, bagaimana cara mengutipnya? Nah, caranya mengutip dari YouTube itu referensinya tulis nama ininya ya, nama kanalnya, Bapak Ibu ya. Nah, tulis nama kanalnya, tahunnya, tahun kanalnya ya, tahun diterbitkan video, lalu judulnya, judul videonya apa, ya kan? Kemudian link YouTube-nya, nah disebutkan ya. Nah, kalau di citasinya bagaimana di artikel kita mengutipnya? Nah, jadi yang kita kutip adalah nama kanalnya ya Bapak Ibu ya. Nama kanalnya dan tahunnya. Nah, ini. Dan tahun dari kanalnya atau namanya di awal atau namanya di akhir boleh ya. Nah, itu. Kalau mengutip conference bagaimana? Ya, conference ya conference paper. Nah, jadi mengutip nama conference ya disebutkan nama presenternya, ya nama presenternya dan juga nama conference-nya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ya, kemudian ini mungkin saya tampilkan yang lain dulu. Nah, untuk penulisan sumbernya buku, ya dikutip di dalamnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Dan di judul bukunya bagaimana? Ya, pada judul bukunya, ya tanpa buku tanpa doi, kita kutip aja nama akhir, nama awal, ya dannya dan huruf Romawi ya. Nah, kemudian judul bukunya dicetak miring, kemudian penerbitnya. Nah, itu tanpa doi ya, tanpa link doi, ya, Digital Object Identifier. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian juga kalau menulis chapter bagaimana? Ya, kalau misalkan dari buku itu kita ambilannya bab 3 aja. Ya, kalau dia bab 3 aja berarti nama bukunya, ya, kemudian judulnya, ya, kemudian juga paragraf siapa penulisnya, editornya, oke. Kemudian juga yang diitalikan adalah nama kutipan paragrafnya, penerbitnya, dan juga link doi-nya. Ya. Nah, kenapa link doi-nya di sini diperlukan? Ya karena link doi di sini kita di era saat ini gitu kan orang semuanya udah menggunakan internet gitu ya. Jarang orang ke perpustakaan. Jadi kalau mau cari artikel semuanya googling aja gitu kan. Nah, jadi dengan googling, nah dengan Google Scholar kita maka mendapatkan artikelnya. Nah, kalau dia menulis judul jurnal Bapak Ibu. Nah, judul jurnal ini last name, ya kemudian first name, kemudian judul artikelnya nggak cetak miring ya. Yang cetak miring itu adalah nama jurnalnya, Bapak Ibu ya. Kemudian halamannya volume cetak miring, isunya tidak cetak miring, tetapi dalam kurung ya. Dan yang diitalikan adalah nomor volumenya. Nah itu ya, nomor volume yang cetak miring. Halamannya ya tidak cetak miring. Oke ya. Kemudian kalau menulis dari web, nah ini yang sering kali ya, yang sering
kita nulis dari kutipan link gitu ya, kutipan koran dan sebagainya. Bagaimana cara nulisnya? Nah, ini penulisnya, ya, ini tahunnya, ini nama publikasinya, ya, ini nama website linknya, Bapak Ibu ya. Nah, itu nama website linknya. Nah, silakan. Ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Nah, jadi kalau kita ngutip dari YouTube bagaimana, ngutip dari jurnal bagaimana, gitu ya, ngutip dari conference bagaimana ya, udah bisa kita pahami ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang lain. Ada? Nah, itu ya. Baiklah. Izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan, Ini Pak. kan kalau kita ngutip, contohnya sumbernya pada buku bacaan, Pak. Buku bacaan ya. Berarti... Ya, buku-buku. Nah, jadi ini kan kebetulan kalau kita mau pakai pengutipannya pakai APA. Apa sih, Mendeley? Pakai ya. Mendeley kan gimana ya, Pak ya, untuk mau dapatin ininya, Pak, supaya bisa link, Pak. Ya. Jadi kalau dia yang Mendeley, tanpa Pak, link doi tadi ya. Ya, Mendeley itu memang harus diedit lagi, Pak, gitu kan. Ya, artinya informasi nama pengarangnya, informasi judul bukunya, nah kan, itu harus kita edit, dan nomor link doi-nya kita tambahkan di situ. Ya, kita tambahkan di aplikasi doi-nya ya. Nah, jadi memang harus dirapikan. Terkadang dia judul bukunya huruf besar semua, gitu kan. Nah, judul bukunya huruf besar semua. Nah, di situ kita edit lagi Mendeley-nya. Nah, jadi Mendeley-nya kita tambahkan informasinya, mau kita masukkan doi-nya, mau kita revisi judulnya, nah itu harus diedit. Kalau yang nggak ada doi-nya, Pak? Nah, kalau nggak ada doi-nya, link artikelnya. Nah, itu, Pak ya. URL-nya. Jadi URL-nya wajib dimasukkan. Nah, gaya penulisan artikel sekarang, itu wajib semuanya, Pak ya. Ada doi-nya, ada link-nya. Kalau nggak ada, nanti ditolak, gitu ya, tulisannya. Nah, jadi wajib ada doi-nya dan ada link-nya ya, dari setiap artikel yang kita tulis. Nah, itu dia. Kalau ada doi-nya, ada link-nya, ya kita ambil doi-nya. Ya itu. Silakan, Pak, yang lain. Ya. Ya, kalau tidak, nah berarti sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Berikutnya kita tampilkan mengenai publikasi ya, terkait dalam hal ini, yaitu ya, untuk itu kita lihat ya Bapak Ibu, ya terkait dengan review dan submit artikel ilmiah berstandar internasional berindeks Scopus ya. Nah, jadi untuk menyajikan naskah ya pada jurnal internasional bereputasi Scopus ya, yang merupakan luaran wajib ya Bapak Ibu dalam proses perkuliahan S3 gitu ya, itu disertasinya wajib diterbitkan di Scopus gitu ya. Jadi tanda diterima gitu ya, yaitu adanya LOA Pak ya, Letter of Acceptance ya, tanda terima. Jadi dengan bermodal tanda terima, maka Bapak Ibu bisa ya menyelesaikan program S3-nya gitu ya. Ya dalam hal ini ditandai dari diterimanya artikel Bapak Ibu ya, yaitu ada LOA-nya. Lebih bagus lagi misalnya ketika Bapak Ibu sekarang sedang kuliah gitu ya, nah udah bisa gitu ya menulis ya yang merupakan bagian nanti dari topik disertasinya ya,
yang dalam hal itu harus dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus dengan kuartil ketiga, ya, kuartil 3 ya, Q3. Nah, jadi naskah yang disajikan bagaimana caranya menyajikannya? Nah, jadi untuk menyajikan naskah yang diterbitkan pada jurnal, ya harus membuat judul yang hidup di sini. Ya, judul yang hidup. Ya, kemudian juga afiliasinya harus benar ya, Bapak Ibu. Universitas Sumatera Utara ya. Kemudian membuat abstrak ya. Kemudian membuat latar belakang ya. Kemudian menyusun metode penelitian dan bahan metode gitu ya. Nah, bagaimana struktur abstraknya, Bapak Ibu? Nah, struktur abstraknya pertama adalah untuk menjanjikan sebuah paper ya, yang mungkin dalam praktiknya udah Bapak Ibu apakan semuanya ya, terapkan dan juga udah ada yang terbit ya, tapi kita singgung sedikit gitu ya. Nah, ini abstrak ya. Kemudian dalam isi abstrak itu apa saja isinya? Pertama adalah masalah. Nah, boleh kita sajikan masalahnya, 1 atau 2 kalimat ya. Yang kedua tujuan, 1 kalimat. Yang ketiga metodenya. Ya, metode di abstrak ya, 4 kalimat. Kemudian hasil, 2 atau 3 kalimat. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, ada 1 kalimat ya, di abstrak ya. Nah, kemudian juga di pendahuluan ya, makanya di pendahuluan atau juga introduction itu menjelaskan masalahnya ya. Jadi bagaimana kita menyajikan masalah pada struktur paper ya, yaitu dari gap gitu kan. Maka gap itu nantinya terbagi 2, yaitu ada yang namanya gap teoritis, ada namanya gap praktis. Ya, Pak ya. Jadi gap teoritis itu sumbernya dari mana? Ya dari telaah literatur ya, dari riset-riset yang ada yang menunjukkan konsisten atau juga inkonsisten dari riset yang kita teliti ya. Kemudian juga gap praktis. Ya, gap praktis yaitu berasal daripada ya fakta dan fenomena. Misalnya inflasi gitu ya. Inflasi pada saat ini inflasi 5% misalnya. Yang idealnya inflasi 2%. Nah, jadi inflasi dalam hal ini terdapat perbedaan inflasi, maka kita sudah temukan gap ya kan. Nah, kemudian di literatur review Bapak Ibu ya, di section kedua. Nah, literatur review apa yang diisi, yang disajikan? Yang pertama adalah grand theory yang dipakai ya. Yang kedua middle teorinya ya. Yang ketiga applied teorinya. Nah, itu dari struktur papernya. Jadi hilangkan definisi Pak ya. Profitability adalah, nah itu hapus ya. Nggak usah ya. Kemudian apa itu aset? Apa itu akuntansi? Definisi misalnya itu enggak lagi gitu ya. Nah, jadi dalam struktur paper yang terkini ya kita sajikan teori yang mendukung dari judul itu apa ya, teorinya, grand teorinya ini, middle teorinya ini, applied teorinya ini ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian metode itu isinya apa? Ya, metode itu isinya metode yang digunakan, kemudian peralatan yang digunakan, ya kemudian model. Nah, kalau dalam bidang ilmu ekonomi modelnya ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga hasil dan pembahasan. Nah, jadi dipisahkan Pak ya, mana yang hasil, mana yang pembahasan. Nah, itu. Dan kita udah membahas hal itu ya, dan juga sudah praktik langsung. Nah, jadi strukturnya adalah IMRAT Pak ya. Introduction, kalau dalam apa ya, dalam proceeding IMRAT aja ya. Artinya introduction, method, result, and discussion. Nah, tapi kalau dalam naskah jurnal bukan IMRAT aja, tapi ILMRAT ya, introduction, ya literatur, ya method, ya review and discussion. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk dalam menulis artikel Bapak Ibu, itu judul artikelnya apa ya? Menyatakan apa yang dilakukan ya, bukan hasil. Nah, itu. Jadi menyatakan apa? Do berarti ya, atau does. Nah, do does ya kan. Do does itu ya kata kerja kan, berarti mau yang dikerjakan ya. Ya, kemudian juga biasanya dimulai dengan highlight atau subjek dari paper ya. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa judul artikel gitu ya yang pernah saya terbitkan ya. Tulisan saya pernah terbit ya di Emerald gitu ya.
Nah, jadi judulnya itu ya, sifatnya do ya atau juga does. Jadi misalnya public discovery of the concept of term value of money with the economic value of time misalnya ya. Nah, ini juga ini ada tulisan saya di Emerald ya, dimension of Islamic model value on the existence of Sharia wal Mas misalnya. Ya. Kemudian nama penulis ya. Kemudian juga lengkapnya ya, mulai dari first name, middle name, last name ya. Dan juga dibuat corresponding author ya. Afiliasi ya. Jadi afiliasinya ya harus bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dari Pancabudi berarti Universitas Pancabudi, bukan Pancabudi University. Atau misalnya dari Politeknik, ya Politeknik negeri ya, state ya Politeknik misalnya. Universitas Sumatera Utara ya, jadi Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau untuk kepentingan disertasi ya, kepentingan ujian terbuka ya, maka Bapak Ibu wajib semuanya menggunakan ya afiliasinya adalah Universitas Sumatera Utara ya. Jadi jangan lagi menggunakan afiliasinya instansinya masing-masing ya, tapi wajib Universitas Sumatera Utara karena disertasinya itu diterbitkan ya atas nama Universitas Sumatera Utara. Nah, izin Pak. Ya, silakan Pak. Sebelumnya kan pernah kuliah dengan Pak apa ya mengenai publish nih ya. Nah itu kalau kita publish sebagian dari disertasi kan tidak dipublish ya. Ya. Nah itu meliputi apa saja pemenggalannya ya. Dan itu kalau saya tidak salah menangkap itu boleh menggunakan nama USU dan nama tempat kita ngajar gitu. Oh, salah itu Pak ya? Iya Pak, jadi idealnya harus nama USU saja Pak, kalau mau amannya ya. Jadi Universitas Sumatera Utara, udah nggak usah Medannya, nggak usah Indonesianya, itu aja ya. Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi jangan ada lagi, misalkan Bapak tugas di Pancabudi kan, University of Pancabudi N, ya Universitas Sumatera Utara, jangan gitu ya. Jadi cukup Universitas Sumatera Utara saja. Kalau enggak nanti tidak lolos. Ya, tidak berhak mengikuti proses selanjutnya yaitu ujian terbuka. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sedang kuliah sekarang gitu ya, itu ada tulisannya 2 yang sudah terbit di Scopus yang melibatkan dosen promotornya, maka bisa-bisa ya tidak ada kemudahan yaitu tidak mengikuti ujian terbuka lagi. Tapi ujian tertutup udah doktor. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan dari sekarang ya nulis gitu ya. Ya nulis di Scopus gitu ya. Jadi ada tulisannya, ya ada erat hubungannya dengan disertasi, tulis gitu ya, dan terbitkanlah di Scopus dari sekarang. Jadi bisa menghemat masa studi menurut saya gitu. Ada SK rektornya ya yang menerangkan hal itu. Itu disertasi kan satu bahasan, lalu kita memenggalnya menjadi beberapa karya untuk dipublish beberapa mungkin terbitan. Itu gimana kiatnya itu Pak? Ya, kalau kiatnya seperti itu Pak, kita hipotesisnya kita penggal. Nah jadi kalau Bapak punya 10 hipotesis pertama untuk artikel pertama, gitu. Hipotesis kedua untuk artikel kedua. Nah, gitu. Di situ kuncinya. Ya, dan jangan ada yang di dalamnya yang sama, gitu ya. Artinya kita menghindari kemiripan, Pak ya, similarity. Ya, artinya kalau kita misalkan hipotesa pertama yang kita teliti X1, X2 terhadap Y, gitu kan. Berarti kan X1, X2 saja, gitu kan. Hipotesa kedua atau masalah yang kedua X3 dan X4. Berarti kan X1-nya nggak ada lagi kan. X2-nya nggak ada lagi. Jadi yang kita bahas X3 dan X4. Nah, itu jadi kita terhindar dari aspek similarity ya, kemiripan Bapak Ibu ya. Silakan. Ya. Izin Pak. Ya, silakan. Tadi kan terkait afiliasi Pak. Benar. Itu kan berarti kita memasukkan nama university. Ya. Mohon izin kalau kita misalnya nih Pak, memasukkan nama university dan mungkin instansi,
itu dibolehkan pada saat bagaimana ya Pak? Kalau tadi disertasi kan berarti harus university saja ya Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau untuk kepentingannya menyelesaikan studi, Bapak Ibu, yang terkait dengan ujian tertutup atau ujian terbuka, terutama ujian terbuka ya, itu afiliasinya hanya boleh Universitas Sumatera Utara. Jadi instansi Bapak Ibu nggak usah masuk, nggak boleh masuk. Nah, jadi hanya tok Universitas Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Ya. Kalau enggak nanti ditolak, disuruh nulis lagi, kan butuh waktu lagi gitu kan. Itu berdasarkan SK Rektor ya, ada SK-nya. Dan untuk menulis abstrak ya, 200 kata Bapak Ibu ya, maksimal atau 300. 300 lah banyak ya, biasanya standar internasional 250 kata. Ya, kemudian juga gel code ya, dan dalam abstrak ya gunakan tanda koma ya, yang memisahkan keyword ya. Untuk keyword ada pemisahnya yang namanya koma atau semikolon namanya. Nah, ini beberapa contoh paper ya yang yang di Emerald ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada purpose tujuan, ada design, ada findings ya, ada research limitation ya kan. Ada originality, ada keyword dan ada gel code. Nah, jadi harus dibuat dalam bentuk ringkas ya seperti ini. Jadi jangan terlalu panjang karena kita tadi menyatakan bahwasanya standar internasional 250 kata. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan? Silakan. Nah, menyusun introduction gitu ya. Itu tadi kita menjelaskan permasalahan global ya dan regional, diulas ya, publikasi yang terkait. Siapa yang sudah melakukan, siapa yang konsisten ya, silakan dijelaskan ya. Temukan gap ya. Oke ya. Nah, ini cara menemukan gap ya. Jadi gap itu bisa kita lihat ya. Ini studinya sebelumnya fokus kemana. Nah, jadi di situ gap teoritis dan gap praktis. Nah, jadi mana gap teoritisnya, mana gap praktisnya. Dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Nah, untuk menemukan yang namanya gap, Pak Ibu ya. Ya, kemudian metode. Ya, metode itu dia satu kalimat semuanya biasanya. Jadi kalau disertasi kan itu ada section-nya ya. Tapi kalau dia disertasi digabung. Metodenya ya. Jadi metodenya yang diungkap ya misalnya detail metodenya secara lengkap. Jadi modelnya, alat ujinya, ya teknik statistiknya, gitu ya. Nah itu digunakan. Ya silakan. Ada lagi yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Izin Pak. Ya. Jadi ini untuk gap literatur ini Pak. Contohnya kalau kita nggak temukan atau bisa tadi salah satu ya gap praktis dan gap literatur. Nah untuk gap literatur ini berarti adanya perbedaan teori satu dengan teori yang lain ya Pak? Ya kalau dia adanya perbedaan teori kan berarti adanya perbedaan hasil dari pengujian variabel. Ya kan Pak ya. Jadi misalkan kita meneliti inflasi gitu ya. Misalnya kita mau meneliti bahwasanya inflasi itu dipengaruhi oleh apa? Ya misalkan oleh misalkan ya, dipengaruhi oleh bahan makanan. Ya bahan makanan. Bukan dipengaruhi oleh misalnya kan bahan bangunan. Ya kan, misalnya dipengaruhi oleh bahan makanan naik, bahan bangunan nggak naik, gitu kan. Nah, ada peneliti yang menyatakan bahwasanya bahan makanan tidak berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu kita jadikan masalah kita. Ya, padahal memang kita hipotesakan bahwasanya sumbangan bahan makanan itu akan memberikan sumbangan terhadap inflasi. Nah, itu berarti kita kan temukan masalah, Bapak Ibu ya. Nah, itulah caranya kita menemukan masalah. Jadi kalau dia peneliti lain variabelnya nggak signifikan, sementara
pada penelitian si B signifikan, nah itu udah kita ambil jadi gap juga. Kenapa nggak masalah? Nah itulah cara menemukan gap. Gap teoritis. Selanjutnya Pak, Ya Pak. iya Pak. Ya mungkin apa Pak? Mungkin contoh nyatanya Pak untuk membedakan grand teori, middle teori, dan applied teori ini Pak. Ya biasanya Pak untuk grand teori itu teorinya satu ya. Misalnya agency. Nah itu udah pasti grand teori umum ya. Ya. Nah teori middle-nya apa? Yang turun dari agency itu ada namanya bit on hand theory, gitu kan? Ada yang sifatnya, ada yang teori signal, gitu kan? Signaling theory. Ada yang misalnya teori event study, gitu kan? Nah itu semuanya middle. Lalu teori terapannya, gitu kan? Jadi yang menerapkan dari turunan dari teori middle tadi apa saja, itu yang namanya applied theory yang mengoperasionalkan dari masing-masing variabel. Jadi masing-masing dari variabel itu ada teorinya, itulah namanya applied theory, Pak. Definisi variabel Pak atau bagaimana itu Pak? Ya kalau dia definisi variabel dari variabel tersebut definisinya misalnya X1 inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga barang dibanding dengan nilai uang, itulah inflasi. Maka itu namanya definisi variabel. Maksudnya itu masuk dalam klasifikasi applied teori itu Pak ya? Ya kalau definisi Pak di tabel operasional variabel ya. Izin Pak. Iya Pak. Izin Ini Pak. meneruskan Pak Warai tadi sebenarnya nih. Ya. Itu kita kan di dalam penulisan itu tidak boleh membuat satu opini sendiri kan. Betul. Nah, jadi kalau kita mengatakan variabel inflasi, kita akan mengatakan inflasi itu apa? Tentu kita akan kutip ya, kutip satu definisi ya. Nah itu apakah itu termasuk apa namanya teori yang applied tadi? Nah itu maksudnya Pak Wara itu. Lalu kita bagaimana menandai? Kalau grand teori barangkali kita karena sedikit jumlahnya kita mungkin bisa tahu kan. Ya. Tapi kalau ini termasuk middle, ini termasuk applied, ya. Itu kira-kira apa yang bisa menjadi kriteria untuk kita bisa mengambilnya dengan mudah? Ya, kalau dia applied teori Pak, pada indikatornya. Nah, jadi kalau dia indikator atau juga masing-masing dari variabel itu ada teorinya, maka itu namanya applied teori yang diterapkan pada variabel yang digunakan. Jadi misalnya profitability berpengaruh terhadap harga saham, gitu kan? Udah jelas itu teorinya apa? Teori grand, gitu ya, grand teori. Pengaruh indikator keuangan perusahaan terhadap harga saham. Nah itu grand teorinya, ya namanya adalah grand teori ya. Yang teori yang kita gunakan sebagai grand teorinya agency misalnya. Nah, agency itu risetnya yang menyatakan bagaimana hubungan antara prinsipal dengan agent. Ya, hubungan antara prinsipal dengan agent. Ya karena naiknya kinerja maka naik harga saham gitu. Nah, itu yang sudah menunjukkan ya gambaran kita grand teori dari agency. Ya namanya grand teorinya. Nah, middle teorinya apa? Signal. Ya, signal apabila harga saham naik satu satuan disebabkan karena apa? Ya karena naiknya profitability satu satuan. Ya, maka middle teorinya adalah signal. Ya. Nah, sedangkan applied-nya adalah per variabelnya. Nah, profitability itu misalkan dividend cash, ya maka applied teorinya apa? Ya teori dividend, nah, misalnya. Atau profitability, ya teori profitability kita ambil. Nah, itu adalah teori terapannya. Jadi applied teori ini bisa banyak, Pak. Middle teorinya hanya beberapa, dan grand teori bisa hanya satu. Itu dia, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oh, satu lagi. Silakan, satu Pak. lagi, Pak. Ini kita kan di apa namanya kebetulan apa namanya untuk ke lektor kepala itu bisa ke Scopus, bisa juga ke Sinta 2. Ya kan? Nah, Sinta 2 itu apa terindeks di Scopus itu bagaimana? Ya, kalau dia Sinta 2 belum terindeks Scopus, Pak. Tapi kalau Sinta 1 sudah terindeks Scopus.
Oh, gitu. Itu bedakan. Jadi kalau kita mau nulis ya, mau kita dapat Sinta dan mau kolektor kepala misalnya, tulis saja di Sinta 1. Bukan terbalik, Pak. Ya, kalau kita mau lektor kepala, gitu kan, artinya mau Ya. dapatnya Scopus, mau ah. dapatnya Sinta, ya tulisnya di Sinta 1. Tapi kalau Bapak menulisnya di Sinta 2, Bapak hanya diakui menulis di Sinta 2, di Scopus tidak ada. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Bu. Pak, kalau tadi kan di syarat kita mau lulus kan tadi kan sebagian dari disertasi kita akan kita publis. Ya. Pertanyaannya, Pak, kalau misalkan memang yang akan kita publis itu adalah topiknya sama dengan topik disertasi kita, Ya, bagus. tapi kita mengganti metode penelitiannya, bisa nggak, Pak? Seperti Lebih bagus, Bu, lebih bagus. Oh, lebih baik seperti itu, Pak. Bagus. Tapi Ibu libatkan ya, nama Ibu nama pertama, kemudian nama kopromotor kedua. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kopromotor 1, kopromotor 2, Ibu masukkan. Dari sekarang, boleh saja nulisnya dari sekarang. Karena kita maklumi, Pak ya, menulis Scopus ini 1 tahun 2 tahun. Itu ya. 1 tahun sampai 2 tahun itu sampai terindeks, Pak. Berat memang. Dari sekarang. Jadi nggak masalah ya, Pak, kalau metode penelitiannya berbeda ya, Pak ya? Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Itulah menunjukkan perbedaan nantinya dengan apanya ya, novel. Artinya kalau misalkan ditelusuri ya, itu memang berbeda gitu ya. Ini beda metodenya beda udah. Oke, Bagus, Bu. Terima kasih. Saat disertasi pakai PLS misalnya kan, sedangkan artikel pakai misalnya pakai Amos misalnya. Nah, udah beda gitu kan. Tapi kita mendukung disertasi dengan masukkan nama penulis dan juga nama promotor dan kopromotornya. Dan afiliasinya harus benar ya, Universitas Sumatera Utara. Terima kasih, Pak. Berarti nggak harus sama isinya dengan disertasi ya? Ya, mendukung, Pak, mendukung disertasi boleh. Nah, karena kan katanya salah satu syarat itu untuk kita ujian, sebagian dari disertasi harus dipublish ya. Ya. Nah, sementara kalau kita buat kontennya itu berbeda, apalagi kalau judulnya boleh beda. Judulnya udah boleh beda, Pak. Nah, ini boleh saya share dulu tentang syarat-syarat yang atau juga peraturannya, Pak ya. Saya coba share dulu. Ya, tapi nggak ketemu saya Pel ya. Tapi nanti saya coba share, Pak ya. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita sore hari ini dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.